perkenalkan, nama saya Titin Andriani STP. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Nah, di sini saya akan melakukan supervisi akademik kepada salah satu guru kami, yakni yang kebetulan sudah ada di samping saya adalah Ibu Yayu Widianisi. Selamat siang Bu Yayu. Selamat siang Bu Titin. Ya, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Bu Titin. Bu Titin sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Nah, gini Bu Yayu, jadi hari ini saya akan melakukan supervisi akademik kepada Bu Yayu untuk proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas. Untuk hari ini kita akan melakukan percakapan observasi dulu, karena ini dalam supervisi akademik kan ada 3 tahap. Ini adalah percakapan pra observasi. Nanti saya akan melakukan observasi ketika Ibu melakukan pembelajaran kelas. Kemudian setelah observasi pembelajaran kelas, saya akan lanjutkan dengan percakapan pasca observasi. Nah, untuk tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran kelas. Kemudian untuk tujuan dari percakapan observasi ini adalah agar guru lebih baik dalam mempersiapkan nanti ketika pembelajaran di kelas, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswanya, seperti itu. Baik Ibu, dalam percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama adalah mengenai tujuan. Jadi apa saja tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti? Ya, baik Bu Titin, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran di kelas yang akan saya capai adalah melalui model pembelajaran problem based learning. Di sini dengan metode yaitu diskusi kelompok, lalu penugasan dan juga presentasi, peserta didik mampu menentukan nilai peluang dari suatu percobaan, dan juga peserta didik juga mampu dalam menentukan frekuensi harapan dari suatu kejadian, seperti itu Bu. Ya. Jadi dalam hal ini Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning (PBL). Ya, baik sekali tujuan Ibu. Kemudian untuk pertanyaan kedua adalah area pengembangan apa saja yang akan Ibu capai dalam pembelajaran? Baik, untuk area pengembangan kompetensi yang akan saya capai yaitu ada 2 Bu Titin. Yang pertama adalah di area pengetahuan, yang kedua yaitu di area daripada keterampilan. Nah, pada area pengetahuan di sini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan dan juga mampu menentukan nilai peluang suatu kejadian dari suatu percobaan Bu Titin. Lalu pada area daripada keterampilannya yaitu peserta didik ini dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian dan juga frekuensi harapan, seperti itu. Baik, jadi untuk area pengembangan yang akan Ibu capai dalam pembelajarannya ada 2, yaitu di area pengetahuan dan yang kedua di keterampilannya. Iya, benar begitu. Kemudian untuk rancangan pembelajarannya itu bagaimana? Ini terkait misalnya strategi yang digunakan, kemudian metodenya apa saja yang dilaksanakan, kemudian model pembelajaran apa yang digunakan. Terima kasih Bu Titin. Jadi untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan di sini yaitu saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE Bu. Ya, kesadaran sosial emosional. Ya, kesadaran sosial emosional. Lalu untuk metodenya di sini saya menggunakan metode diskusi kelompok, lalu ada penugasan dan juga sesuai presentasi. Nah, sedangkan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu dalam menggunakan program based learning atau PBL, begitu Bu. Jadi ada untuk strategi menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan KSE, kemudian untuk metode menggunakan diskusi, presentasi dan penugasan, kemudian untuk modelnya menggunakan problem based learning (PBL). Baik. Untuk media pembelajarannya bagaimana? Nah, untuk media pembelajaran ini rencananya nanti saya akan menggunakan beberapa video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube, dan yang kedua yaitu dengan menggunakan slide, PPT, dan juga ada LKPD Bu, lomba kerja peserta didik, seperti itu. Jadi ada 3 video pembelajaran dari YouTube, kemudian menggunakan slide PPT, PowerPoint ya, kemudian juga
membagikan SKPD Ya, yang dikerjakan oleh seperti itu. Nah, untuk rencana dalam pelaksanaan di kelasnya kapan Bu? Nah, rencananya kan saya belajar matematika di hari Sabtu. Di Hari Sabtu nanti itu di kelas 12 Mia Sabtu. Itu di hari Sabtu kelas 12 Mia Sabtu. Jadi nanti saya mau izin ya Bu ya, ketika Ibu melaksanakan pembelajaran saya melakukan observasi di kelas. Mungkin nanti ada beberapa catatan yang akan saya melaksanakan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Iya, siap Bu. Baik, mungkin cukup untuk percakapan observasi kita pada hari ini. Dan nanti akan kita lanjutkan nanti di observasi jam 1 ya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan percakapan pasca observasi. Baik, terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama. Demikianlah tadi percakapan pra observasi yang sudah saya lakukan dengan salah satu rekan saya sejauh saya, Bu Ayu Nisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat semua ya. Baik. Sebelum pembelajaran di siang hari ini kita mulai ya. Ada salah satu dari kalian untuk dapat memimpin doa supaya apa yang kita pelajari di hari ini bermanfaat untuk di kemudian hari ya. Baik, Tuan Mas bisa dipimpin dulu doanya. Baik. Ada yang tidak hadir hari ini nak? Siapa yang tidak hadir? Bagas kenapa tidak hadir? Sakit? Zanwan, bagus kenapa? Sakit tipes? Sudah dijemput belum di kelas ya? Belum. Kita doakan ya, semoga Bagas segera diberikan kesehatan, kesembuhan dan bisa bergabung lagi di kelas kita ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk ke materi kita yaitu peluang suatu kejadian dan frekuensi harapan. Sebelum masuk ke peluang suatu kejadian dan frekuensi harapan, Ibu kepengen tahu dulu apa sih yang dirasakan hari ini? Apa yang kalian rasakan hari ini? Dingin Bu. Dingin. Nah, di depan sudah ada gambar apa? Sedih. Emoji. Nah, ini sering sekali kan pasti di HP-nya itu kirim ke temannya emojinya lagi sedih. Kalau sedih wajahnya yang mana? Nah, kalau lagi marah. Kalau lagi bahagia, iri ya, seperti sekarang Ibu bahagia sekali bisa hadir di kelas 12 IA 1 ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari anak-anakku, coba di kelompok sini. Ini sudah disusun berdasarkan kelompok ya, sudah disebutkan kelas kita kemarin. Di kelas sudah di sebelah sana, kelompok 4. Kelompok 4 Afrizal Fadli. Apa yang dirasakan hari ini? Dipegang di sana Afrizal. Berdiri. Apa yang dirasakan Afrizal hari ini? Berdiri, disentuh. Awas kabur. Sedih. Kenapa sedih Afrizal? Kenapa sedih enggak? Karena hujan. Jadi hujan terasa sedih. Kenapa sedihnya? Jadi Afrizal hari ini merasa sedih sekali. Boleh duduk ya. Karena ketika hujan motornya menjadi kotor. Nah kalau ibu hari ini senang hujan. Karena apa? Besok bisa pupuk ya. Pupuk tanaman jagung ya, itu pupuk tani. Baik di kelompok sini ada yang bisa mewakili
Apa yang dirasakan hari ini Ibu Hayati ya? Apakah marah, senang, dan sedih? Alhamdulillah. Ibu Hayati hari ini merasa senang. Kenapa Ibu Hayati kok senang? Hujan terus tidur. Aduh, kok tidur? Lah kan belajar, ada gurunya. Pada saat istirahat ya. Oh ya, boleh silakan. Baik, kelompok 3 sudah. Sekarang kelompok 2. Ada yang bisa mengulangi emoji. Apa yang dirasakan hari ini? Ayo. Oke, David. Nah, ini kepala. Kepala satunya. David, apa yang dirasakan hari ini, David? Sedih juga ya, sama seperti Fadli. Laki-laki pada sedih semua hari ini. Kenapa? David kok sedih? Hujannya lagi deras Bu, ya Allah. Jadi kalau hujan lagi deras gak bisa pulang. Iya Bu, nggak bisa pulang ini Bu. Nggak mantap lagi. Mantap. Ya, mudah-mudahan nanti kalau setelah pembelajaran berakhir hujannya akan reda ya, bisa pulang. Baik, terakhir untuk kelompoknya para tadi kelompok yang laki-laki ya, mau pilih. Baik, kelompoknya para yang perempuan. Ayo, kelompok 2. Apa yang dirasakan hari ini? Mana ya? Mana ya? Cantik-cantik, mana ini? Ayo, sini. Baik, apa yang dirasakan hari ini? Mufti jangan milih. Apa nggak ada pilihan di sini? Apa yang harus ada locknya? Nggak ya? Yang mana? Pilih. Dipegang, dirasakan. Diginikan. Aduh, lagi senang. Kenapa senang? Bisa berkumpul dengan teman-teman. Sangat manis sekali ya, so sweet ya, sangat manis sekali. Baiklah anak-anakku, ya, itulah rasa emoji yang dirasakan hari ini ya. Kalau awalnya sedih, nanti akan menjadi bahagia. Dan alhamdulillah di kelas ini tidak ada yang emojinya marah. Siapa tahu ada yang marah gara-gara apa? Gak dikasih uang saku dari ibunya, cuma sedikit ya, marah. Jadi secara ke bawah sampai dengan sekolah. Baik anak-anakku, nah hari ini untuk pembelajaran matematika, ibu yakin kalian sudah melalui dari jam pertama sampai dengan jam terakhir sekarang. Jam terakhir selalu dapat pelajaran ibu matematika, ya. Dan pasti akan merasa kelelahan. Nah, hari ini coba kita rilekskan diri dulu, ya. Kita stop semua aktivitas kita. Silahkan kalian duduk senyaman mungkin. Coba duduknya senyaman mungkin. Mau bersender juga boleh ya, senyaman mungkin. Ikan apapun yang sedang kalian lakukan, atau mungkin ada yang pengen rileksnya berdiri, boleh. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot wajah, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan, dan jari-jari luruskan lengan di atas paha. Baik, letakkan tangannya di atas paha. Ini Zaki sambil bersenderan, Zaki enak, sini pindah. Baik, selanjutnya semua anak-anakku sekalian, pejamkanlah mata kalian. Semuanya pejamkan mata. Tidak ada yang ngintip. Semuanya pejamkan mata. Masih ada yang belum terpejam matanya, jangan kebablasan jadi tidur ya. Pejamkan mata. Tarik nafas dalam-dalam selama 4 detik. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan
lalu hembuskan. Tarik napas, hitung di dalam hati sebanyak 3 kali. Hitungan 1, 2, 3. Tahan sebanyak 3 kali. Hitungan 1, 2, 3. Lepaskan sampai dengan 3 hitungan 1, 2, 3. Sadarilah napas masuk. Masih tak berjamannya ya. Sadarilah napas keluar. Rasakan udara masuk, rasakanlah udara keluar dengan napas melalui hidung. Sekarang sambil tetap bernapas secara sadar, amati pikiran apa yang Anda pikirkan. Amati perasaan apa yang Anda rasakan sekarang. Apa yang sebetulnya sedang terjadi saat ini. Ingat untuk tetap menyadari napas. Tanyakan pada diri Anda, sudahkah Anda mengasihi diri sendiri? Sudahkah Anda cukup berusaha untuk hidup Anda? Lalu pertanyaan selanjutnya, sudahkah Anda, anak-anakku sekalian, bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk keluarga dan untuk orang lain? Sekarang sambil bernapas secara sadar, sebutkan kekuatan yang Anda miliki. Sebutkan satu kekuatan sambil bernapas 1 kali. Lalu sebutkan kekuatan lain sambil bernapas 1 kali. Lakukanlah sebanyak 5 kali. Tarik napas dalam, tahan dan hembuskan. Lepaskanlah semua penat yang ada. Tugas kalian banyak, dilepaskan terlebih dahulu. Rileks, rasakan keringanan yang Anda rasakan saat ini. Baik, buka mata Anda perlahan. Bukalah mata Anda perlahan. Jika merasa sudah siap, senyum, ya, senyum pada diri sendiri bahwa kita akan melanjutkan kehidupan ini dengan penuh semangat. Baik, boleh dibuka matanya, ya. Apa yang Anda rasakan ketika anak-anakku sekalian pada saat teknik stop ini, namanya adalah teknik stop, ya, agar apa? Merasakan lebih rileks, ya, lebih rileks kembali. Pada saat kegiatan stop ini, apa yang Ahmad Rahim rasakan? Nah, yang dirasakan senang, ya, agak lebih bersemangat, ya, kita kembali. Oke, anak-anakku sekalian, baik, itu ada teknik stop namanya, ya, supaya kalian merasa lebih rileks kembali. Oke, baik, kita ke materi selanjutnya. Nah, motivasi hari ini yaitu belajar dari matematika bahwa sesulit apapun masalahnya, selalu banyak cara untuk menemukan jalan keluarnya, ya. Jadi kita sebagai manusia pasti penuh dengan cobaan dan juga masalah yang ada pasti akan ada solusi, ya, ada solusinya. Tetap bersemangat seperti itu. Jadi seperti matematika, setiap kalian mengerjakan soal ada hasil, ya, ada hasilnya, ada cara dan jalannya. Oke, nih kesepakatan kelas kita adalah kita saling menghargai,
fokus terhadap pelajaran dan membuang sampah pada tempatnya. Perhatikan kanan kiri. Sudah bersih kelasnya? Alhamdulillah sudah bersih. Berarti kelas 12 NIA 1 TOP BGT ya. Padahal tadi barusan dipiketin. Oke, peluang suatu kejadian dan frekuensi harapan. Nah, di sini tujuannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning, ya PBL, dengan metode diskusi kelompok, presentasi dan penugasan, diharapkan peserta didik dapat menentukan nilai peluang suatu kejadian dari suatu percobaan dan dapat menentukan frekuensi harapan dari suatu kejadian. Nah, di sana ada dadu dan juga mata uang logam, ya. Oke. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada yang tahu gambar apa itu? Afriza, gambar mana? Gambar orang ngantri. Orang lagi ngantri terus bawa apa? Berkas, mau ngapain? Melamar pekerjaan, ya. Nah, ada orang ngantri bawa berkas melamar pekerjaan. Kira-kira hubungannya apa? Kok Ibu Yayu menampilkan ada gambar seperti ini terus materi kita peluang? Kira-kira peluang untuk mencari suatu pekerjaan. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari materinya adalah ini bertemu dengan tentang peluang, ya. Pasti kita akan memiliki daripada peluang. Nah, manfaat mempelajari peluang adalah untuk memperkirakan hal yang akan terjadi dan untuk meminimalisir kerugian, ya, kerugian. Lalu di situ untuk mengambil sebuah keputusan, ya, itu tujuan daripada kita untuk mempelajari peluang. Kok ada meminimalisir kerugian? Ada yang bisa memberikan pendapatnya. Contohnya seperti apa? Kemungkinan seperti apa? Ketika kita berdagang, ya. Siapa tahu anak-anak sekalian di sini ada yang jadi pengusaha besok. Amin, ya Allah, amin. Memang sekarang sudah ada yang jadi pengusaha nih. Ada Lisda, Deria, ya, sudah menjadi pengusaha, ya. Bermira swasta. Pasti ada untung dan juga rugi. Nah, untuk meminimalisir kerugian, ya, itu kita belajar tentang peluang. Kira-kira kalau saya menyampaikan atau memberikan produk saya di sini, kira-kira rugi nggak ya? Seperti itu. Atau kamu mendapatkan untung nggak ya? Nah, itu ya. Nah, secara bahasa, peluang artinya adalah kesempatan. Peluang adalah cara memperkirakan seberapa besar kemungkinan suatu dapat terjadi, ya. Oke. Kisaran nilai peluang itu adalah berkisar 0 sampai dengan 1, ya. Apa itu 0? Kira-kira peluang tidak mungkin akan terjadi. Apa yang tidak mungkin terjadi? Di sana ada, andai aku punya sayap, pasti saya bisa terbang bersama burung. Kira-kira itu masuk nggak? Ya, nggak mungkin, ya, karena kita tidak memiliki sayap. Di sana lagi peluang yang kemungkinannya 0, sapi bisa terbang, ya, tidak bisa. Nah, itu, ya. Jadi itu adalah nilai yang mustahil. Baik. Nilai peluang 1 yaitu sesuatu yang akan terjadi. Apa sih yang pasti akan terjadi ke kita? Nah, ya, pasti akan ada kematian. Itu pasti, itu peluangnya adalah 1. Ya, nah masalahnya apakah kita sudah siap untuk menuju kematian? Apakah amal-amal kita sudah mencukupi untuk ke sana? Belum. Bila tak yang penting apa yang kita lakukan sekarang itu apa? Memberikan hal yang terbaik, ya. Oke, baik. Baik, di sana juga ada frekuensi harapan. Nah, sebelumnya kan kalian sudah pelajari adalah materi sebelumnya, ya. Materi sebelumnya di sana ada yaitu ruang sampel, ada percobaan, ya, ada kejadian, ada permutasi, dan ada kombinasi. Baik, ada yang tahu apa sih percobaan? Percobaan? Baik, kelompok 1 percobaan. Kelompok 4 di sini kelompok 4 ya. Oke, kelompok 4 percobaan apa?
Afrizal. Oke, Afrizal, nih anak ganteng. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Hasil dalam suatu percobaan disebut hasil percobaan. Percobaan. Nah, kalau kejadian, apa itu kejadian? Kejadian. Januar. Kejadian. Oke, Lisda. Kejadian Lisda. Kejadian adalah himpunan dari ruang sampel. Dari ruang sampel. Kalau ruang sampel sendiri, Lisda apa? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan, dinotasikan dengan S. Itu adalah hasil yang mungkin ya. Pada pelemparan sebuah dadu itu bersisi ada berapa nak sisinya? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di ruang sampelnya ada 6. Baik. Sebelumnya juga kita sudah belajar yaitu permutasi. Nah, ada yang tahu apa itu permutasi? Oke, Zaki, permutasi. Permutasi adalah yang berbeda dari M, unsur yang diambil dari M, unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya. Kalau permutasi di sini adalah memperhatikan urutannya. Berbeda halnya dengan kombinasi. Dari R unsur berbeda yang diambil dari N unsur berbeda tanpa memperhatikan urutannya. Jadi perbedaannya kalau permutasi adalah memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tanpa memperhatikan daripada urutan. Ya, nah untuk frekuensi harapan sendiri adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan frekuensi atau banyaknya percobaan. Jadi disingkat adalah FH sama dengan PA dikali dengan N, ya begitu. Baik, nah sekarang buat kelompok belajar ya. Ini sudah ada berkelompok, bagus sekali. Lalu di sini ibu akan membagikan kalian LKPD, ya lembar kerja peserta didik. Silakan kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya dan nanti akan mempresentasikan ke depan, ya. Nah, untuk bahan ajar referensinya ini bisa kalian lihat di YouTube. Di sini, ya, di sini sudah ada scan barcode. Pasti anak-anak ibu sekalian ini kan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, ya. Ada gaya belajar visual, ada gaya belajar auditori dan kinestetik. Yang pertama, untuk yang visual, ini bisa kalian barcode dari sini bisa dikeluarkan daripada HP-nya, ya, di scan barcode-nya. Lalu untuk yang auditori, di sini ada scan daripada di YouTube-nya. Dan anak-anak ibu yang memiliki gaya belajar kinestetik, ini ibu sudah ada menempelkan, ya, bisa berjalan melihat daripada materi yang ada di dinding kelas kalian. Bisa dipahami ya. Nah, baik, ibu minta bantuannya Rohini membagikan LKPD ke kelompoknya masing-masing ya dari 4 kelompok. Baik, boleh dikeluarkan HP-nya ya. Untuk bahan ajar silakan kalian scan daripada barcode yang di depan. Kalau yang senang video, nah kalian scan di sini ya, barcode ini. Senang hanya melihat daripada PPT, nah di sini. Atau yang mau jalan-jalan boleh silakan. Ya, jalan-jalannya ke pasar besok hari Minggu ya kak ya. Baik, sudah didapatkan LKPD-nya. Nah, silakan kalian tulis anggota kelompoknya. Amatilah LKPD berikut. Setiap kelompok mengerjakan tugas pada LKPD. Diskusikan bersama anggota kelompokmu dan tanyakan pada guru hal-hal yang kurang dipahami. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu sambil membuka daripada video yang sudah ibu berikan ya, barcode-nya.
Jawabannya itu bisa kalian langsung tulis di LKPD-nya, ya. Jawabannya silakan langsung ditulis di LKPD. Tidak, di LKPD-nya, nggak apa-apa. Ya, boleh maju. Nah, aku dari sini, Fadli, dari sini, lalu di zoom. Di sini. Nah, ya, laptop itu juga boleh. Anak kreatif ini ya. Baik, kelompok 4 sudah keluar videonya. Sudah. Terus yang kelompok 3 sudah di subscribe dulu. Sudah. Memilih apa saja yang visual dengan YouTube ini ya, video nak ya. Oh ini visual dengan PPT. Iya, boleh silakan. Kelompok 2 boleh memilih ya. Kemungkinan NADNS ini bisa kita cari menggunakan untuk pertanyaan pertama 2 buah dadu dilempar secara bersama-sama satu kali. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 8 ya. Yang B, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 10. Untuk kelompok 3 ada hambatan lah kira-kira? Iya. Bisa ya? Bisa dilihat dari sumber yang ada, bisa kalian pelajari dari buku, dari YouTube-nya ya. Piro kabeh? 16 ya? Iya, 35. Iya, betul. Di depan, ya, boleh dilihat. Nah, ya, Zaki juga nih. Oh, berarti ini yang kesini lagi dulu ini belum. Sudah. Bisa disederhanakan? Kalau nggak bisa disederhanakan, biarkan dalam bentuk pecahan, ya. Pasti bisa dikecilkan.
betul. Ya, baik. Iya, baik. Untuk kelompok 3 bisa mempresentasikan di depan. Oke, baik. Sekarang silakan untuk presentasi kelompok ya. Presentasi kelompoknya. Di agak sebelah sana aja kalau kesilauan atau sebelah sini. Geser ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami soal nomor 1. Anggota kelompoknya di sini di sebelah saya ada Lisda Arina Handayani, lalu di sebelahnya ada Ria Febriliani, di sebelahnya lagi ada Hilda Irmawati, dan di sampingnya ada Azahra Alifah Wijaya, terus yang terakhir ada Saniatul Khoriah. Dan jadi di sini ya bakal ngejelasin soal nomor 1 itu Lisda Arina Handayani untuk beliau bekerja. Untuk soal nomor 1, soalnya 2 buah dadu dilemparkan secara bersamaan 1 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 8. Jadi untuk A-nya itu ada 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2. Untuk NA-nya itu berjumlah 5. Dan untuk NS-nya itu berjumlah 36. Jadi peluangnya adalah NA per NS 5 per 36. Untuk yang B, tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 11. Untuk A-nya ada 5,6 dan 6,5. NA-nya berjumlah 2, NS-nya berjumlah 36. Peluangnya NA per NS 2 per 36 sama dengan 1 per 18. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ada yang berbeda? Sama semua? Oke, ini tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan di depan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus dulu untuk kelompok 3. Dan anak sekalian, sebelum masuk ke presentasi kelompok yang kedua, ya, supaya membangkitkan lagi semangatnya, ya, anak-anak muda, pemuda-pemudi harapan daripada bangsa Indonesia, ya, kalian harapan daripada orang tua, guru dan juga bangsa Indonesia harus bersemangat, anak sehat Indonesia, ya, cerdas dan juga berakhlak, ya. Baik, kita SDG dulu. Semuanya berdiri, ya, semuanya berdiri. Kita bernyanyi bersama, ya. Oke, cari tempat yang longgar, ya. Nah, semangat, keluarkan jiwa dari pemuda-pemudi Indonesia. Ada yang bisa untuk memimpin di depan? Oke, David. Tangannya ada lagi? Yang maju ke depan? Yang perempuan? Oke. Siap ya? Ini mau ice breaking-nya nyanyi ya? Oke, berdiri di sini David. Iya. Oke, sama-sama sebelah sana. 1, 2, 3. Tangan ke atas, gapai impian. Tangan ke samping, merangkul teman. Tangan ke depan, fokus harapan.
satu. Kirinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar halaman yang kedua. Perkenalkan, saya Ria Aditya, David Eka Prastia, Muhammad Zaki Farrozi, Ahmad Rahimi, Alvin, dan saya Muhammad Evan Al-Ghazali. Jadi di sini kami akan mempresentasikan soal yang kedua. Ada 4 buah mata uang logam dilemparkan bersama. Tentukanlah peluang munculnya 1 angka. Sama yang B, tentukanlah peluang muncul 4 gambar. Yang A ada NA sama dengan 4. 4 itu ada 4 gambar di sini. 4 gambar, 1 angka yang muncul. Ada AGGG, ada GAGG, ada GGAG, GGGA. Di sini ada PA sama dengan MA per MS. PA-nya 4 dan MS-nya 16 diperkecil jadi 1/4. Lalu yang B. Yang B, tentukanlah peluang munculnya 4 gambar. Di sini ada yang muncul 4 gambar, ada GGGG. PA sama dengan NS per NA per NS. NA-nya 1, NS-nya 16. Baik, sudah. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Tidak ada, sama semua jawabannya? Sama. Demikian diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Baik, itulah tadi presentasi kelompoknya ya. Nah, jadi kira-kira dari presentasi kelompok 1, 2, 3 dan juga 4 tadi yang sudah tampil ya, ada yang ingin ditanyakan anak-anakku sekalian? Tidak ada. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, dilanjutkan. Baik, untuk kesimpulan di pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulannya? Apa? Memberikan kesimpulan? Iya, Mufti ya. Senang kenapa, Mufti? Karena hari ini belajar tentang peluang dan frekuensi. Oke, Hari ini belajar peluang dengan frekuensi. Merasa senang sekali. Ada yang lainnya? Oke, Zanuar. Ya Bu, gimana? Baik, apa refleksi hari ini Zanuar? Refleksi kita hari ini mendapatkan pembelajaran yang seru, senang, dan bisa menambah ilmu kita ya hari ini. Baik, alhamdulillah ya, Zanuar dan teman-teman sekalian, untuk pembelajaran hari ini merasa senang dan bahagia karena tadi sudah bernyanyi kata Zanuar ya. Dan jangan lupa ya, untuk peluang, ada yang tahu tadi peluang rumusnya apa nak? PA sama dengan A. Baik, kalau frekuensi harapan sama dengan PA dikali dengan N ya, artinya adalah peluang kejadian dari suatu A, percobaan A dikali dengan banyaknya percobaan ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita masuk ke peluang kejadian majemuk ya. Di sana ada saling lepas dan juga saling bebas. Kalian pelajari lagi di rumah ya. Baik, ada yang tanyakan lagi kira-kira? Tidak ada, cukup. Baik, silakan untuk tugasnya di rumah ya, asesmennya di rumah. Kalian ini memberikan tugas di rumah, silakan dibagi Mufti Jannah.
Jadi untuk tugasnya di rumah, nah dikerjakan di rumah, di buku tugasnya ya. Ketemu lagi dengan Ibu di hari apa? Hari Rabu. Tetap di jam terakhir ya, jam yang terakhir. Nah, itu nanti dikerjakan di rumah. Baik, sudah semua Mufti? Iya. Baik, kalau begitu untuk pembelajaran kita di siang hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum pembelajaran ditutup, kita doa bersama. Semoga apa yang sudah kita pelajari di hari ini berguna untuk kita dan juga untuk lingkungan dan kebermanfaatan untuk di kemudian hari ya. Baik, silakan dipimpin doanya David. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, ada pantun. Ikan sopat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus. Ya, baik anakku sekalian, hati-hati di jalan. Selamat sampai dengan tujuan. Ya, tidak usah terburu-buru. Tidak usah terburu-buru. Ketemu lagi di hari Rabu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Titin Andriani. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Anak Ratu Aji, Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Nah, pada siang hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Pada siang hari ini saya sudah ditemani oleh 2 orang di sebelah kanan saya. Alhamdulillah, pada hari ini saya kedatangan pengajar praktis saya, Bapak Desi Arsyandi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Titin. Apa kabar Pak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sebelah kiri saya ini sudah ada Bu Yai Widyaningsih. Beliau adalah salah satu guru matematika di SMA Negeri 1 Anak Ratu Aji. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Apa Titin. kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Titin? Alhamdulillah sehat Sehat Bu. ya. Nah Bu Yayu, seperti yang pernah saya bicarakan waktu itu, kita waktu itu kan sudah mengadakan percakapan pra observasi dan sudah melakukan observasi di kelas juga ya Bu ya. Iya Bu. Ketika Ibu mengajar sudah saya lakukan observasi. Nah ini sekarang kita mengadakan percakapan pasca observasi. Nah pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Bu Yayu. Seperti itu. Untuk yang ini setelah pelaksanaan dari pembelajaran kemarin yang Ibu lakukan di kelas, itu bagaimana perasaan Ibu rasakan sekarang? Perasaan saya yang saya rasakan sekarang Ibu, ketika Ibu Titin membersamai saya pada kegiatan observasi kemarin, merasa sangat senang sekali Bu. Kenapa saya senang sekali? Karena Ibu ikut hadir ke kelas saya, memperhatikan cara saya mengajar dan bisa saling bertukar pikiran sama sharing dengan Bu Titin juga seperti itu. Jadi saya sangat senang sekali Bu Titin bisa ikut hadir ketika saya melakukan pembelajaran di kelas Bu. Gitu. Jadi senang ya? Iya, senang. Jadi nanti kita kan saling bertukar Bertukar pikiran, sharing ya untuk memberikan pembelajaran yang terbaik tentunya. Kemudian apa harapan yang ingin Ibu capai dari percakapan kita pada siang hari ini? Harapan yang ingin saya dapatkan yaitu saya dapat
memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa saya, dan juga harapannya dengan percakapan daripada pasca observasi pra observasi ini pasca observasi ini dapat mengevaluasi mengevaluasi daripada pembelajaran yang saya lakukan kemarin pada saat Ibu melakukan kegiatan observasi di kelas saya. Ya, jadi dari percakapan pasca observasi ini Ibu ingin mendapatkan mengevaluasi ya lebih dan kurangnya ketika pembelajaran kemarin, kemudian untuk perbaikan ke depan pembelajaran di kelas ya. Gitu. Kemudian kalau dari skala nilai 1 sampai 8 menurut Ibu kemarin ketika Ibu pengajaran di kelas itu berapa nilai Ibu? Dari 1 sampai 8 ya Bu ya. Kalau berdasarkan skala 1 sampai 8 ya sudah mencapai 7,5 lah gitu, 7,5 ya. Kalau 8 sudah great banget ya. Karena sudah sesuai, kalau menurut saya sudah sesuai dengan RPP yang saya buat dan pelaksanaannya kemarin dilakukan. Ya itu juga yang saya lihat kemarin, memang alhamdulillah persiapannya sudah cukup matang sekali ya. Sudah ada tahap-tahap sintak dalam kemarin pakai PBL ya? Iya, kemarin saya lakukan untuk Kampus ini sudah juga pembelajaran berdiferensiasi antara integrasi dengan KSSI. Sudah ada semua, kemarin sudah sesuai dengan satu ukuran, sudah sesuai dengan sintaknya. Kemudian yang PBL ya, pembelajaran problem based learning ya benar. Kemudian sudah menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi KSE, kemudian sudah ada kemudian sudah ada pembagian diferensiasi kelompoknya ya, yang kemarin ada diferensiasi berdasarkan konten dan proses juga ya. Kemudian menurut Bu Yayu nih, ya memang kemarin sudah cukup bagus ya, tapi menurut Bayu ada nggak kendala-kendala yang Ibu temui ketika pembelajaran kemarin? Pada saat pembelajaran kemarin, alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Berjalan lancar. Apa yang saya lakukan sesuai dengan kegiatan PPP-nya hanya saja. Pada saat kegiatan diskusi kelompok, mungkin ada beberapa siswa yang belum aktif, kurang aktif dalam pembelajaran. Nah itu mungkin daripada siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran tersebut, saya akan mengadakan pendekatan sendiri untuk siswa tersebut supaya kedepannya dapat lebih aktif lagi dalam pembelajaran di kelas. Kalau pada saat kemarin ini kan kami sudah melakukan pembelajaran ya, strategi pembelajarannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, lalu modelnya adalah problem based learning dengan media pembelajarannya yang kita juga gunakan adalah YouTube, dan juga ada menggunakan proyektor juga seperti itu, ada PPT juga, ada KPD juga ya kemarin ya. Itu kendalanya. Jadi kendalanya beberapa siswa belum aktif ya dalam proses pembelajaran. Jadi ke depan Ibu akan mengadakan secara persuasif terhadap siswa tersebut, kenapa belum aktif, kenapa tidak aktif dalam pembelajaran, mungkin kurang sehat badan atau bagaimana ya nanti. Baik, kalau tadi kan Ibu bilang mau mengadakan pendekatan secara persuasif ke siswanya. Kalau bisa dijelaskan lebih spesifik yang pendekatan persuasif seperti apa ke siswanya yang tadi katanya kurang aktif itu. Jadi siswa tersebut saya panggil ke kantor, berbicara secara face to face, empat mata, menanyakan ada apa ketika pembelajaran di kelas ini sepertinya kurang memperhatikan seperti itu. Nah, pada saat pembicaraan tersebut ya kita memberikan solusi kepada anak tersebut. Lalu ketika pembelajaran berikutnya kita lihat perkembangannya sudah ada perubahan atau belum dari yang sudah saya panggil sebelumnya itu. Ya mudah-mudahan sudah ada perubahan. Kalau belum ada perubahan, ya nanti saya juga bisa berkolaborasi dengan guru wali kelas. Mungkin ada sesuatu yang mungkin ada hal yang ingin disampaikan seperti itu kan, yang lebih pribadi anak tersebut ya. Gitu. Kemudian ada lagi nggak
enggak kira-kira kendala Kendalanya, itu? Kalau kendalanya ya mungkin untuk kedepannya saya lebih meningkatkan lagi untuk strategi pembelajaran di kelas, lebih bervariasi kembali, variasi kembali dan juga pemberian daripada ice breaking di kelas gitu. Karena kemarin ini saya ngajarnya di kelas 12 NIA 1. Nah, kebetulan kelas ini juga di jam terakhir untuk pelajaran matematika. Jadi jam rawan ya Bu jam ya? rawan untuk yang ngantuk, lapar, capek. Nah, jadi ketika pembelajaran kemarin kan saya melakukan kegiatan mindfulness, jadi istirahat sejenak. Nah, siswa merasa ya senang seperti itu kan. Lalu ketika pembelajaran itu kita juga ada SPG supaya anak fokus kembali gitu. Mungkin ya untuk kedepannya lagi saya akan lebih untuk SPG lebih kreatif kembali, lebih kreatif lagi, ya, betul, supaya anak-anaknya lebih semangat gitu ya. Ya. Kemudian dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin tuh hal-hal apa saja yang ingin Ibu kembangkan atau tindak lanjut dari pembelajaran kemarin? Yang ingin saya kembangkan kembali itu adalah untuk pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Iya. Kalau yang ini kan kita sudah paham, ibaratnya lebih memperdalam kembali dan bisa saya terapkan di setiap kelas yang saya ajar gitu. Jadi kalau mungkin tadinya belum semua kelas diterapkan, sebenarnya ya sudah sebenarnya, tetapi itu lebih memperdalam lagi ibaratnya gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan juga gaya belajar siswa, dan juga pengembangan selanjutnya untuk menerapkan daripada budaya positif di kelas ya, walaupun sederhana ya tetap kita menerapkan daripada budaya positif di kelas. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun gitu. Mulai dari kelas ke lingkungan yang lebih luas lagi ya, ke sekolah gitu, seluruh warga sekolah. Kemudian tujuan yang hendak dicapai Ibu? Ya, tujuan yang hendak dicapai penerapan pembelajaran diferensiasi ya, harapannya tujuannya ya saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga siswa juga bisa merasakan gitu kan, ini loh gaya belajar saya seperti ini. Jadi mereka juga bisa mengikuti daripada pembelajaran yang saya berikan gitu. Itu tujuan pembelajarannya. Ya, jadi karena mereka belajar sesuai dengan gaya belajarnya, jadi bisa lebih antusias, lebih tertarik, lebih bisa memahami lagi ya Bu ya. Materi yang diajarkan. Gitu. Kemudian untuk ukuran keberhasilan dari Ibu bagaimana yang penerapan? Untuk ukuran keberhasilan ya saya mampu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan baik gitu ya. Mungkin dilihat daripada hasil siswa gitu kan, hasil pekerjaan yang dicapai oleh siswa dan juga proses ketika pembelajaran di kelas, karena terkadang hasilnya ya, tetapi ketika proses anak ini sebenarnya aktif gitu kan, jadi ya satu sama lain saling mendukung. Ya, jadi hasil akhir dengan proses pembelajaran di kelas. Ya, jadi ukuran keberhasilan yang Ibu lihat dari pembelajaran diferensiasi edukasi dimulai dari prosesnya seperti apa, tahanannya, usia dan sebagainya sudah mengikuti semuanya, dan melihat hasil dari mungkin post-testnya atau mungkin asesmennya gitu. Kemudian untuk pendukungnya Bu, gimana? Pendukung untuk kegiatan dan pembelajaran berdiferensiasi tentunya satu yaitu RPP Bu ya, seperti dengan baik. Lalu juga media yang digunakan juga bisa mendukung. Ya, kalau sekarang kan teknologinya semakin tinggi, jadi bisa menggunakan handphone yang mereka bisa belajar dari sebelum belajar di YouTube ataupun di Google gitu kan, RPP, dan juga ada LKPD dan juga untuk penggunaan strategi dan juga model pembelajaran yang sesuai gitu. Itu pendukungnya jadi perencanaan dari RPP-nya dulu ya, kemudian model pembelajaran disesuaikan dengan materinya, kemudian menggunakan media juga yang sesuai juga supaya lebih antusias dalam belajar. Kemudian untuk kira-kira kapan mungkin waktunya segera Bu, segera saya lakukan. Kira-kira kalau sekarang kan masih kegiatan daripada BTS, mungkin nanti setelah BTS itu saya ada di kelas 12 NIA
satu ini di hari Rabu, Hari Rabu. hari Rabu. Insya Allah di hari Rabu minggu depan berarti saya bisa Mulai langsung diterapkan mulai diterapkan daripada lagi. pembelajaran berdiferensiasi dan juga pengembangan daripada penerapan budaya positif di kelas. Selain tadi pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSI itu apalagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya, tadi untuk yang budaya positif di kelas juga itu seperti itu. Budaya positif di kelas ya. Itu dulu. Ya. Ada lagi? Yang lainnya nanti menyusul. Menyusul. Iya. Gitu ya. Kalau untuk budaya positif kalau tadi kan Iya, kita lebih tekankan ke strategi pembelajaran diferensiasi terintegrasi KSI. Nah ini saya yang ke berikutnya yang penerapan budaya positifnya nih ya. Tujuan yang Anda dicapai dari penerapan budaya positif itu apa, Bu? Ya, siswa mampu menerapkan budaya positif di kelas dan juga di lingkungan sekolah dan juga sekitar gitu, Bu ya. Minimal ya tadi ya saya sampaikan bahwa ya ada senyum salam sopan santun gitu untuk yang budaya positif ya, kita memberikan juga motivasi kepada anak tersebut supaya ya intinya melakukan kegiatan kebaikan gitu kan. Itu tujuannya yang saya capai. Jadi mungkin supaya itu budaya positif kayak yang senyum, sapa, salam, sopan santun itu benar-benar dipahami, diterapkan oleh siswa baik itu di kelas, di lingkungan sekolah yang lebih luas, kemudian di lingkungan masyarakat. Betul, di lingkungan masyarakat. Jadi benar-benar tertanam ya budaya positif itu ya. Betul. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya, Bu? Ukuran keberhasilannya ya, untuk ukuran keberhasilannya kita mulai daripada seluruh warga sekolah ya Bu ya, seluruh warga sekolah. Dan alhamdulillah di sekolah kita ini kan setiap hari itu melakukan daripada 5S ya, kita membersamai anak-anak gitu kan ketika hadir ke sekolah gitu. Itu sudah termasuk juga budaya positif di lingkungan sekolah gitu. Jadi alhamdulillah semua siswa ini sudah menerapkan daripada 5S tersebut. Jadi ukuran keberhasilan ini kalau misalnya semua siswa sudah menerapkannya ya 5S, khususnya 5S itu, terus termasuk juga warga-warga sekolah yang lainnya, ya rekan-rekan guru yang lain ataupun tenaga pendidikan ya dan sebagainya. Kemudian untuk pendukungnya, untuk pendukungan penerapan budaya positif. Pendukungannya, jadi di sini saya memerlukan dukungan untuk semuanya, baik daripada dewan guru, staf, tenaga kependidikan dan juga siswa, dan tentunya adalah kepala sekolah, ya pimpinan daripada sekolah kita. Gitu Bu, untuk yang pendukungnya ya benar-benar kolaborasi dan juga komunikasi di semua warga sekolah yang ada di sekolah kita. Ya, jadi dukungan pendukungnya adalah artinya mendapatkan dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah, semua warga sekolah yang intinya berkolaborasi terwujudnya budaya positif ini Bu ya, memang kita memang harus selalu berkolaborasi ya Bu ya. Kemudian untuk waktu penerapan atau pelaksananya kapan Bu? Waktu penerapannya ini sudah kita laksanakan Bu. Nah, tinggal secara kontinu saja kita laksanakan ya, dari sekarang juga sudah dilaksanakan untuk kegiatan tersebut untuk budaya positif gitu. Jadi sebenarnya sudah dilaksanakan, tetapi lebih ditingkatkan lagi lebih ke situ ya. Iya. Masih ada lagi yang ingin dikembangkan Bu? Baik, mungkin untuk percakapan pasca observasi kita pada sore hari ini, siang hari ini cukup ya Bu ya. Iya. Terima kasih waktunya Bu. Sama-sama Bu Titi. Harapan kita sama-sama, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bu Yayu, kemudian apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Yayu sebagai tindak lanjut itu bisa benar-benar terlaksana. Yang belum terlaksana, kemudian yang sudah terlaksana bisa lebih meningkat lagi ya Bu ya. Iya Bu. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Titi. Demikianlah tadi percakapan pasca observasi supervisi akademik
yang telah saya lakukan dengan Ibu Widyaningsih. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.